Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Oke, tema hari ini ya, ini saya akan memenuhi requestnya para penonton saya yang penasaran dengan strum ikan 1V ya, atau 1V Vietnam. Nah, ini kan banyak di channel-channelnya orang Vietnam itu ya, 1V. Kalau kalian nonton itu kan nggak tahu ya bahasanya dan penjelasannya. Jadi di sini saya akan menerangkannya secara rinci dan jelas. Sekaligus saya sudah menyiapkan sebuah trafo untuk sebagai contoh nanti ya. Hari ini saya akan membagikan skemanya dulu dan penjelasannya. Nanti setelah itu di hari berikutnya atau di video berikutnya kita akan menggulung trafonya ya, supaya kawan-kawan bisa paham dan mengerti. Nah, untuk ukuran trafo, ukuran kawat, dan jumlah lilitannya. Kalau yang ini itu cenderung pakai hitungan semua ya, yang mulai dari primer, feedback, sampai sekunder itu pakai hitungan. Kalau yang ini beda dengan trafo strum PAC yang pada umumnya yang sudah sering saya jelaskan ya, beda. Dan untuk rangkaiannya pun beda, tidak sama. Nah, oke bosku, langsung saja. Nah, ini beralur ya, maksudnya beralur itu bagaimana? Bertahap. Bertahap. Hari ini skema, besok langsung lari ke trafo. Habis ke trafo langsung ke rangkaiannya. Oke. Ini rangkaiannya ya. Seperti ini. Ini kalian screenshot dulu lah. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan bahas di trafonya dulu ya, di trafo. Untuk trafo strum ikan 1V atau diagram itu bagusnya menggunakan trafo 10 ampere banci atau 5 ampere biasa. Untuk ketebalannya, nah ini kan cenderung ke air yang payau-payau gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan strum ini itu cenderung ke volt atau ke ampere. Nah, itu nanti saya akan jelaskan ya. Ini sangat cocok untuk di air payau dan air asin. Tawar pun oke. Tawar pun bisa. Untuk trafo, di sini saya pakai trafo 10 ampere banci. 10 ampere banci. Seperti ini ya. Nah, ini 10 ampere banci. Dan untuk ketebalan di sini saya pakai 3 cm untuk ketebalannya ya. Ketebalannya pakai 3 cm. 3 cm. Nah, untuk lilitan primer dan ukuran kawat. Untuk primer di sini saya menggunakan ukuran kawat 1,5 20 lilit. Nah, ini non CT ya. Tapi engkel ya, non CT. Non CT. Kalian gulung, kalian lilit sebanyak 20 lilit untuk primer. Nah, untuk ukuran kawatnya 1,5. 1,5 ya. Oke, lanjut. Lanjut ke feedback. Feedback kalian bisa menggunakan kawat ukuran 0,8 mili atau 0,9 ya. Sebanyak 30 lilit. 30 lilit ya. Nah, ini feedbacknya 30 lilit. Dan untuk sekunder kalian bisa menggunakan kawat berukuran 0,7 mili. Nah, 0,7 ya. 7 mili itu sebanyak 100 lilit. Cukup 100 lilit saja. Nah, ini kan lain rangkaiannya ya. Lain. Untuk kapasitornya itu kalian kalau bisa nyari yang 1 mikro 350 volt atau 450 volt ya. 1 mikro ya, 1 mikro. Ini untuk kapasitor. Oke. Sekarang kita lanjut ke rangkaian.
Nah, ini rangkaiannya ya. Rangkaian D718 atau transistor yang pada umumnya kita gunakan di strom VAC ya. Dan untuk cara penyambungannya itu ini lain ya. Ini paralel. Kaki nomor 1 kita gabung dengan kaki nomor 1 transistor yang lainnya. Setelah itu kaki nomor 2-nya atau kaki tengah kita ambil di body ya, di body heatsink. Ini tanpa isolator ya, langsung kalian tempelin aja ke heatsink. Ini kaki nomor 2 atau tengah, kalian gabung semua ya. Terus lanjut di kaki nomor 3. Nomor 3-nya ini kalian sambung semua ya sama kaki nomor 3. Nah, kecuali yang ini tidak ini ya. Yang sebelah sini. Yang 4 ini kalian sambung semua ya, kaki nomor 1 sama nomor 1, 2 sama nomor 2, 3 sama nomor 3. Kalian paralel seperti ini. Terus lanjut yang sebelah sini ini kan ada transistor lagi ya. Ini fungsinya untuk saklar. Ini kalian bisa double 2 atau kalian pakai 3 juga nggak masalah. Nah, ini kaki nomor 3-nya jadi saklar ya dengan kaki nomor 1 transistor yang masuk ke primer ini. Nah, terus lanjut untuk feedback kita siapkan potensio B10K atau 50K ya. Nah, ini potensionya. Ini untuk feedback nyambung ke kaki potensio tengah ya, atau kaki nomor 2 dari potensio. Nah, yang ini. Terus kaki nomor 3 potensio itu kalian beri resistor 2K2. 2K2 ya. Nah, 2K2. Masuk ke kaki nomor 1 transistor D718 yang kita jadikan saklar. Jelas ya. Seperti ini. Ini kaki nomor 2-nya atau kaki tengahnya drivernya ini kita hubungkan dengan ke rangkaian yang masuk ke primer ini ya. Kita hubungkan juga kaki nomor tengahnya atau nomor 2-nya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu lanjut ke pengambilan arus. Nah, untuk arus plus ini dapat di feedback dan primer. Ini sudah ada trafo ya, nanti saya akan jelaskan. Ini saya jelaskan rangkaiannya dulu. Nah, ini dapat plus 12 volt. Untuk minnya di kaki nomor 3 yang di paralel ya, yang di paralel ini, di rangkaian ini dapat min 12 volt. Terus sekundernya 100 lilit ini kapasitornya di paralel ya, bukan di seri. Kalau strom VAC pada umumnya itu kan seri. Nah, kalau yang 1V ini kita paralel ya. Nggak boleh di seri. Nggak bisa kalau di seri ya. Ini harusnya paralel seperti ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut di trafo yang saya maksud tadi. Nah, pengambilan arusnya, ini primernya masuk kemana, feedbacknya masuk kemana. Ini ibarat contoh trafo 1V ya. Ini yang non CT. Ini CT-nya nggak kita pakai, yang kita pakai cuma 4 ini aja ya. Seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi itu seperti ini ya. Primer. Nah, ini primer masuk ke kaki tengah transistor yang kita paralel tadi ini ya. Nah, yang ini primer masuk di sini. Nah, ini. Terus feedback yang sebelah sini ini masuk di kaki tengah potensio. Nah, yang ini ya. Ini jangan sampai salah paham dan salah penjelasan ya. Ini masuk di kaki potensio, ini feedbacknya ya, ini primer masuk ke sini. Nah, ke rangkaian yang ini. Terus feedback masuk ke kaki tengah potensio. Lalu
arus plusnya itu di sini ya. Primer dan feedback ini kita gabung. Kita gabung seperti ini. Nah, kita gabung. Lalu ini yang masuk ke plus aki ya, plus aki. Nah, ini yang masuk ke plus aki, ini kita gabung seperti ini. Nah, ini. Nah, jelas ya. Lalu untuk sekunder, nah ini yang saya maksud tadi ya. Kalau setrum PAC pada umumnya, itu kan kapasitornya di seri seperti ini ya. Di seri seperti ini. Nah, ini untuk PAC pada umumnya itu ya, yang biasa-biasa itu ya. Tapi kalau untuk 1V, untuk 1V itu kapasitornya kita paralel seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau di paralel seperti ini tuh stick dan jaringnya gimana? Nah, kalian tinggal ambil arus dari sekunder ini, kiri kanan yang kalian sudah paralelkan sebuah kapasitor 1V ya, 1 mikro. Nah, sebelah sini jaring, sebelah sini stick. Atau sebelah sini stick, sebelah sana lagi jaring. Nggak masalah. Kalian paralel seperti ini ya. Nah, jangan di seri, kalau di seri nggak bisa. Seperti itu. Hari ini saya akan menjelaskannya dengan rinci, pokoknya dengan rinci ya. Tinggal kalian yang nyimak itu seperti apa. Hari ini tuh saya bagikan skemanya dulu, skemanya. Habis skema, lanjut ke trafo, penggulungan trafo. Habis masuk ke penggulungan trafo, lalu kita ke rangkaiannya langsung ya. Nanti kalau sudah jadi semua, sama-sama lah kita rakit dan kalian bisa nyimak dengan jelas di situ. Nah, sekarang bahan-bahan yang kita perlukan itu ini ya. Untuk primer, kawat primer kalian siapkan 1,5. Nah, primer 1,5. Terus feedbacknya 0,8. Sekundernya 0,7. Kapasitor, ingat ini kapasitor kalian cari yang 1 mikro 350 volt atau 450 volt. Selanjutnya kalian siapkan juga sebuah potensio 10K atau 20K lah. Kalau nggak ada ya 50K juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kalian cari resistor 2K2. Ini resistor kita menyesuaikan banyaknya jumlah lilitan feedback. Kalau lilitan feedback kalian banyak ya, 30 lilit lebih, 30 lilit lebih, ini resistornya 2K2 ya, pas 2K2 itu pas untuk feedbacknya. Nah, terus kalau feedbacknya kurang dari 30 lilit, ini nilai resistor yang 2K2 ini kalian turunkan. Ya, kalian turunkan. Kalian turunkan sedikit ya. Yang mulanya 2K2, kalian cobalah yang 1K. Kalau kurang pas di 1K ya kalian turunkan lagi di 500 ohm ya. 500 ohm atau apalah, pokoknya kalian kecil-kecilkan ini. Kalian cari nilai resistornya di sini yang pasnya untuk jumlah lilitan. Tapi kalau yang di skema ini 30 lilit, nah, pas kalian menggunakan 2K2 itu sangat pas. Sangat pas sekali. Seperti itu. Jelas ya? Masa nggak jelas? Saya sudah menjelaskannya dengan rinci ini. Ingat juga untuk trafonya bisa menggunakan 5 ampere biasa dan 10 ampere banci. Kalau yang 5 ampere biasa itu ketebalan kerennya yang bagus itu apa? Berapa? Kalau untuk yang 5 ampere biasa itu kalian pakai full coker. Full coker aja ya. Contoh seperti ini. Nah, ini bekas kokeran 5 ampere biasa. Nah, kalian bisa pakai full coker seperti ini ya, full coker. Jadi nggak kurang dan nggak lebih. Nah, itu bagus. Ini untuk 5 ampere yang biasa. Kalau bagi duanya gimana, Mas? Kalau bagi duanya sih ya bisa. Kalian pakai aja lah, tapi kalau sangat rekomendasi kalau kalian pakai itu full coker seperti ini ya. Itu untuk 1V. Nah, untuk tipe yang satu ini,
cenderung main ke ampere. Cenderung main ke ampere. Bukan di volt. Bukan di volt ya, tapi ke ampere. Ampernya besar. Ampernya besar. Kalau ampernya besar, nah, rangkaian ini cocok untuk di kadar air yang mempunyai kadar garam yang tinggi ya, maksudnya payau. Apalagi yang rumahnya dekat-dekat laut itu ya, ini sangat cocok pakai rangkaian yang satu ini. Kalau untuk yang tipe 1V, tipe VAC yang pada umumnya itu dia kurang bagus untuk di air payau, kurang bagus. Tapi kalau yang untuk 1V ini sangat bagus untuk di air payau maupun air asin. Nah, ini lagi. Kalau untuk air asin itu yang gimana ketebalan kerennya? Kalau untuk air asin itu full coker atau kalian pakai 5 cm trafo 10 ampere 5 cm ya, ketebalan 5 cm trafo 10 ampere banci. Nah, itu bagus untuk di air asin. Tapi transistornya itu kalian harus menggunakan 50 atau 60 ya. Itu untuk air asin loh, untuk air asin. Tapi kalau untuk air payau ringan, payau berat, nah itu bisa pakai 30-an aja lah, 30-an transistor atau 25 ke atas lah. Itu udah bagus. Nah, kalau untuk air tawar sih ya sangat rekomendasi kalau pakai 20 aja. Tapi kalau ada kadar-kadar garamnya, kalian perbanyak transistornya itu malah semakin bagus. Ini kita berbagi pengalaman ya. Kalau saya itu blak-blakan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena niat dari channel ini itu memang membantu para penonton yang sedang membutuhkan alat-alat kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian screenshot dulu lah supaya lebih jelas. Kalian screenshot. Nah, kalau udah cukup sampai di sini saja videonya. Nanti kalian tunggu di video berikutnya, saya akan mengajarkan kalian untuk cara melilit trafo strom ikan tipe 1V ya. Oke bosku, semoga yang nyimak bisa mengerti dan paham yang barusan saya jelaskan, dan sehat selalu. Oke, saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.